Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq litala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi sahdi wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisanihi yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang merahmati kita dengan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Tak lupa salam dan salawat kita sampaikan pada qudwah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah di jalannya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah di zaman Imam Syafi'i. Pada satu masa, ya di masa Imam Syafi'i, ada seseorang yang merasa mengalami kesempitan dalam hidupnya. Beliau mendatangi Imam Syafi'i untuk mengadukan perihal persoalan hidupnya yang penuh dengan kesempitan, kemerungsung kalau orang Jawa bilang. Ya, serba kekurangan. Beliau bertemu dengan Imam Syafi'i, beliau berkata, "Ya Syekh, kenapa ya Syekh? Saya ini hidupnya penuh kekurangan. Anak saya sering sakit, istri saya rewel, ya kuda tunggangan saya sering tidak fit, kadang sakit-sakitan, dan saya sendiri juga sering sakit-sakitan, sehingga banyak uang yang keluar dari kami." Lalu Syekh Imam Syafi'i bertanya kepada orang ini, "Berapa gaji Anda sebulan?" "Saya bekerja ya Syekh dengan seseorang. Saya digaji sebesar 5 dirham sebulan." "Kenapa Syekh kok bertanya tentang gaji saya yang 5 dirham?" Lalu beliau mengatakan, "Tolong kamu temui majikanmu. Ya, kalau kamu temui majikanmu, minta untuk gajimu diturunkan." Jadi saya harus menghadap majikan saya untuk menurunkan gaji saya. Ya, coba minta. Akhirnya beliau dalam kebingungan, ya bingung. Kenapa bingung? Karena dengan gaji 5 dirham saja beliau merasa kekurangan. Tapi ketika minta nasihat dengan Syekh Imam Syafi'i, ya, beliau malah disuruh menemui majikannya untuk menurunkan gajinya. Tapi karena beliau ini seorang murid yang taat, ya patuh, beliau tetap menjalankan. Beliau datang ke majikannya, menyampaikan pesan Imam Syafi'i. "Pak, saya kemarin menghadap Imam Syafi'i. Saya diminta nemui Bapak untuk menurunkan gaji saya dari 5 dirham. Kenapa?" "Saya tidak tahu Pak, pokoknya beliau pesan seperti itu." "Oke, mulai bulan ini gajimu kami turunkan jadi 4 dirham. Makasih Pak." Gitu. Terus beliau akhirnya kembali lagi rumah dan ternyata masih mengalami hal yang sama, mengalami kesempitan. Anak-anaknya masih suka sakit, istrinya suka rewel gitu ya. Akhirnya beliau menemui lagi Syekh Imam Syafi'i. "Assalamualaikum Syekh." "Waalaikumsalam." "Ya Syekh, saya sudah jalankan nasihat saya untuk meminta majikan saya menurunkan gaji saya. Dan gaji saya sudah diturunkan dari 5 dirham menjadi 4 dirham sebulan. Tetapi kenapa saya masih mengalami kesempitan dalam kehidupan ini?"
Lalu Imam Syafi'i berkata lagi, tolong temui lagi majikanmu, minta untuk diturunkan lagi gajinya. Tambah bingung ini orang. Dari 5 dirham diturunkan jadi 4 dirham, itu sudah dalam kesempitan, ini malah diturunkan lagi. Tapi karena beliau murid yang patuh, datang lagi ke majikannya, minta untuk diturunkan gajinya. Majikannya akhirnya tetap mematuhi. Lalu beliau bilang, kamu akan diturunkan gajinya bulan ini menjadi 3 dirham. Jadi dari 5 dirham turun 4 dirham, sekarang turun lagi menjadi 3 dirham. Ketika pemuda ini pulang, yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan gaji yang 3 dirham, ternyata anak-anaknya sehat walafiat. Istrinya juga sehat walafiat. Kuda tunggangannya juga sehat walafiat. Dia sendiri juga tidak sakit-sakitan. Gitu. Dan hidupnya penuh dengan kelapangan. Beliau bingung. Kenapa gajinya 3 dirham malah dia sekarang penuh kelapangan. Jadi tidak kemerungsung lagi. Beliau akhirnya menemui lagi Imam Syafi'i. Begitu bertemu, Assalamualaikum Syekh, bagaimana kabarmu? Tanya Imam Syafi'i. Alhamdulillah, kami sehat walafiat, hidup kami tentram, ayem, ya, penuh dengan kelapangan. Sudah seperti dulu lagi Syekh, ketika gaji kami 5 dirham. Ngomong-ngomong, saya mau tanya Syekh, kenapa Syekh menasihati kami untuk menurunkan gaji menjadi 3 dirham? Sesungguhnya, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya pendapatanmu, pekerjaanmu saat itu, ya, layaknya digaji menjadi 3 dirham. Ketika pendapatan kita, ya, pendapatan kamu yang layaknya digaji 3 dirham berubah, ya, digaji menjadi 5 dirham, maka 2 dirham itu sebenarnya bukan milik kita. Dan itu akan diambil oleh Allah dengan cara yang lain. Entah anaknya sakit, entah kudanya tidak fit. Nah, kalau sekarang mungkin motornya atau mobilnya rusak atau sering tabrakan, ya. Gitu. Jadi ada hukum keseimbangan di sana. Ya, walaupun kita misalnya kerja digaji sampai 10 juta atau beberapa miliar gitu. Ketika layaknya kita digaji lebih rendah dari itu, maka Allah akan ambil. Sebaliknya, ketika kita layaknya digaji 10 dirham, ya, tapi kita digajinya cuma 3 dirham, ya, maka Allah akan membalasnya, menggantinya dengan 7 dirham. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita laksanakan di depan sehari-hari. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.